Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu 23 September 2020 adalah peringatan wajib Santo Padre Pio dari Pietrelcina, Imam. Padre Pio atau Francesco Forgione lahir pada tanggal 25 Mei tahun 1887 di Pietrelcina, Italia Selatan dari keluarga petani Grazio Forgione dan Maria Giuseppa D'Annunzio atau Mama Pepa. Sejak kecil ia memiliki anugerah penglihatan-penglihatan surgawi, juga mengalami penindasan setan. Saat ia berumur 16 tahun, atas dorongan Roh Kudus, ia masuk novisiat biarawan Kapusin di Morcone dan menerima jubah Fransiskan. Karena kesehatannya yang buruk, setelah ia ditabiskan sebagai imam pada tanggal 10 Agustus 1910 di Katedral Bonevento, ia harus tinggal kembali bersama keluarganya. Setelah sekian lama bergulat dengan penyakitnya, Padre Pio diutus ke rumah biara San Giovanni Rotondo. Pada tahun 1918, ketika ia berdoa di depan salib di kapel tua, ia kemudian diberikan stigmata yang terus terbuka dan mencucurkan darah selama 50 tahun. Ia merupakan imam pertama yang menerima stigmata Kristus. Kejadian tersebut membuat para superiornya berusaha untuk merahasiakan hal tersebut, tetapi berita terus menyebar dan ribuan orang datang ke biara terpencil itu. Setiap harinya, Padre Pio tidur tak lebih dari 2 jam guna untuk mempersiapkan misa kudus, menghabiskan sebagian besar hari dengan berdoa dan melayani sakramen pengakuan dosa. Selama 50 tahun imamatnya, Padre Pio menjalin persatuan akrab mesra dengan Tuhan melalui Ekaristi Kudus. Ia tulus menganggap dirinya sebagai tidak berguna, tidak layak menerima anugerah-anugerah Tuhan, penuh kelemahan dan cacat celah. Walaupun demikian, ia diberkati dengan karunia-karunia ilahi. Ia meninggal dalam usia 81 tahun pada tanggal 23 September tahun 1968. Setelah meninggal, kamarnya dipenuhi bau harum semerbak selama beberapa saat lamanya, bau harum yang memancar dari luka-lukanya selama 50 tahun penderitaannya. Stigmata itu tak lagi tampak, tak terlihat sama sekali adanya darah ataupun tanda-tanda bekas luka. Padre Pio dinyatakan sebagai venerabilis pada tanggal 18 September tahun 1997 oleh Paus Yohanes Paulus II dan dikanonisasi pada tanggal 16 Juni 2002. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Amsal pasal 30 ayat 5 sampai 9. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri
dan mencemarkan nama Allah-Ku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 9 ayat 1 sampai 6. Maka Yesus memanggil ke-12 murid-Nya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan Ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang, katanya kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka." Lalu pergilah mereka, dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah pelayan yang memiliki fokus kehidupan. Dalam tugas pelayanan, baik di dalam lingkup gereja maupun tengah-tengah masyarakat, tak jarang orang menuntut jaminan materi, mencari keamanan, dan mencari kepastian. Tentu tuntutan-tuntutan itu sangat wajar dan manusiawi. Akan tetapi, di dalam pelayanan, orang seharusnya hadir dengan semangat berbagi. Dalam melayani, orang harus berorientasi pada orang lain tanpa mengutlakkan kenyamanan dan kepentingan diri sendiri. Saudara terkasih, bacaan Injil pada hari ini, Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan mengutus mereka. Dia memberikan mereka tenaga dan kuasa, secara istimewa kuasa menguasai setan dan menyembuhkan orang. Inilah bekal yang utama di dalam tugas perutusan dan pelayanan. Itulah kualitas yang harus dimiliki oleh seorang utusan. Selanjutnya Yesus berpesan agar mereka tidak membawa apa-apa dalam perjalanan, entah tongkat, bekal, roti, uang, bahkan pakaian yang berlebihan. Dengan larangan itu, Yesus tidak bermaksud menyuruh para murid-Nya untuk menjauhi harta benda dunia. Sebaliknya, Yesus bermaksud mengingatkan para murid agar berorientasi pada pewartaan kerajaan Allah. Yesus mewaspadai kecenderungan para murid untuk menuntut kenyamanan, upah, dan materi. Yesus mau mengajarkan para murid agar mengenyampingkan kepentingan diri sendiri demi misi kerajaan Allah. Saudara-saudariku terkasih, Tuhan mengajak kita untuk menjalani tugas perutusan kita di tengah-tengah kehidupan menggereja dan bermasyarakat tanpa memperhitungkan kepentingan diri sendiri. Kita harus mengutamakan misi dan pelayanan akan kerajaan Allah. Kita diajak agar tidak menghambat pelayanan dengan kehausan dan keterikatan pada berbagai harta duniawi serta kenyamanan diri sendiri. Kita cukup meminta kuasa Roh Kudus untuk menyertai pelayanan kita. Semoga demikian. Amin.